morning, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Namo Buddhaya. Sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita membaca Parita Namakara Gata bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatippano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai riwayat Pangeran Siddhartha pada masa kanak-kanak dalam kisah perayaan membajak sawah. Masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha dalam kisah membajak sawah. Suatu peristiwa menakjubkan terjadi di masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha yang merupakan pengalaman keagamaan yang belum pernah terjadi. Yang kelak, selama mencari kebenaran, akan menjadi kunci petapa Gautama dalam tercapainya penerangan sempurna. Nah, ketika Pangeran Siddhartha berumur beberapa tahun, Raja Suddhodana mengajaknya turut serta ke perayaan membajak sawah. Perayaan ini merupakan kesempatan yang menyenangkan bagi semua orang karena baik para bangsawan maupun rakyat akan berdandan dengan pakaian yang paling indah dan turut serta dalam upacara ini. Pada hari yang telah ditentukan, raja dan kerabat istana pergi ke sawah dengan membawa Pangeran Siddhartha dan para pengawalnya. Nah, setelah menempatkan Pangeran Siddhartha di atas dipan yang bertirai atau di atas sebuah tempat duduk yang bertirai di bawah pohon jambu yang sejuk dan sunyi, dengan pengawasan dari para dayang-dayang istana, Raja Suddhodana ini turun membajak sawah bersama-sama para petani dengan menggunakan alat bajak sawah yang berlapis emas. Dan kemudian membajakkan sawah ini dilanjutkan dengan para petani yang membajak tanah agar menjadi gembur dan siap untuk ditanami tumbuhan apa saja. Nah, pada saat makan siang, ketika perayaan sudah mencapai pada puncak keriangannya dan berlangsung dengan sangat meriah, dayang-dayang ditugaskan untuk menjaga Pangeran Siddhartha ini merasa sangat penasaran dan tertarik dengan perayaan tersebut. Sehingga para dayang-dayang ini meninggalkan Pangeran Siddhartha sejenak untuk melihat pemandangan yang menyenangkan itu. Tetapi berlawanan dengan keriangan perayaan, keadaan di bawah pohon jambu ini sangat tenang dan sunyi. Nah, keadaan ini mendorong suasana meditasi yang tenang. Kemudian, pangeran yang masih muda, tetapi sudah penuh dengan kebijaksanaan, itu merenungi sesuatu, yaitu raja dan para petani sedang merayakan perayaan membajak sawah dan sedang bergembira makan siang pada saat ini. Mereka harus bekerja keras. Apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak pemiliknya, maka ia akan dicambuk tanpa ampun. Kemudian Pangeran Siddhartha itu melihat ada seekor kadal yang memangsa semut dengan lidahnya. Seperti itu. Kemudian seekor ular yang datang dan menelan kadal tadi itu. Tiba-tiba
dari atas langit itu datang seekor burung elang yang menukik dengan kecepatan sangat cepat dari udara, kemudian menangkap dan memangsa ular tersebut. Nah, hal itu menjadi perenungan dalam diri Pangeran Siddhartha. Apakah semua makhluk harus saling membunuh seperti itu? Nah, itu yang dipikirkan oleh Pangeran Siddhartha. Nah, dalam perenungan itu, Pangeran Siddhartha yang tadinya duduk bersila kaki dan mulai memusatkan perhatiannya pada pernafasan atau samadhi pertama. Para dayang-dayang yang tadinya telah meninggalkan tugas pergi melihat perayaan, tiba-tiba teringat, aduh, kita kan harus menjaga Pangeran Siddhartha. Oh, ya ampun. Kemudian mereka cepet-cepetlah balik ke tempat tadi di bawah pohon jambu itu. Kemudian menjumpai Pangeran Siddhartha. Tetapi mereka merasa heran sekali serta sangat kagum melihat Pangeran Siddhartha yang masih kecil itu bermeditasi dengan duduk diam dalam suasana dan sikap meditasi yang sempurna. Karena mereka terkejut dengan pemandangan itu, dengan apa yang mereka lihat mengenai Pangeran Siddhartha, dengan cepat itu mereka pergi mencari Raja Suddhodana dan mereka melaporkan peristiwa tersebut kepada Raja. Kemudian ya, Raja yang terheran mendengar perkataan dari para dayang itu segera datang dengan diiringi para petani yang berbondong-bondong hendak menyaksikan atau melihat pemandangan itu gitu, melihat peristiwa tersebut. Nah, setelah mereka sampai di tempat Pangeran Siddhartha ini tadi duduk dengan tenang dan mereka melihat, oh iya benar. Mereka menemukan Pangeran Siddhartha sedang bermeditasi dengan kaki yang bersila dan tidak menghiraukan orang-orang yang datang untuk melihatnya. Nah, karena pada saat itu Pangeran Siddhartha telah mencapai jana. Saat itu Pangeran telah mencapai jana ya. Nah, sehingga Pangeran Siddhartha sama sekali tidak terganggu oleh suara berisik di sekitarnya. Keajaiban yang lain adalah yaitu bayangan pohon jambu tempat Pangeran Siddhartha ini duduk di bawah Pangeran Siddhartha kan duduk di bawah pohon jambu, ya kan? Tetapi bayangan pohon jambu ini ternyata tidak mengikuti jalannya matahari. Gitu. Kalau misalnya matahari di sebelah kanan, kan bayangannya di sebelah kiri kan? Nah, ternyata enggak. Bayangan dari pohon jambu ini tetap memayungi Pangeran Siddhartha yang bermeditasi. Nah, coba dipikir-pikir, hebat enggak? Keren kan? Nah, kemudian melihat Pangeran Siddhartha yang bersikap bermeditasi seperti itu, Raja Suddhodana menjadi sangat kagum. Kemudian Raja Suddhodana memberi hormat kepada anaknya untuk kedua kalinya dengan berkata, "Anakku, inilah penghormatanku yang kedua." Nah, untuk apa kita mau bermeditasi? Nah, bermeditasi itu adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan batin. Supaya pikiran kita tidak kacau, tidak baperan, tidak galau, tidak sedih. Nah, kita harus bermeditasi, harus sering-sering bermeditasi. Untuk anak-anak, boleh bermeditasi sebelum mulai pelajaran agama. Dengan cara duduk, diam, tutup matanya, dan hitung di dalam hati 1-20. Nah, kalau sudah, boleh buka matanya dan melanjutkan menonton video pembelajaran kita. Oke? Nah, boleh dipraktekkan seperti itu. Nah, tadi kan Miss ada menyebut tentang jana.
Nah, tingkat kesucian dalam meditasi itu disebut jana. Jana itu adalah suatu tingkat pemusatan pikiran ya dalam bermeditasi dalam agama Buddha. Oke? Sekarang Miss mau ingatkan kembali ya. Waktu Pangeran Siddhartha baru dilahirkan beberapa hari, Pangeran Siddhartha kan dilamar oleh para pertapa kan, yang diundang oleh Raja Sudadana ke istana. Nah, lamarannya adalah Pangeran Siddhartha dilamar kelak akan menjadi seorang cakrawati. Masih ingat nggak cakrawati artinya apa? Cakrawati artinya raja dari semua raja. Masih ingat kan yang kelas 1? Kemudian, Miss mau mengingatkan kembali juga, Brahma Vihara itu terdiri dari Metta, Karuna, Mudita, dan Upeka. Di mana Metta artinya cinta, kasih. Karuna artinya belas kasihan. Mudita artinya simpati. Upeka artinya keseimbangan batin. Ini adalah pelajaran kelas 1. Masih ingat kan anak-anak? Diingat kembali ya. Nah, selanjutnya Miss memberikan sedikit latihan ya. Latihan ini untuk menguji apakah anak-anak ada mendengarkan Miss bercerita. Oke? Latihan ini boleh dicatat di buku latihan dan dikerjakan. Boleh juga di-print, dikerjakan, kemudian ditempelkan kembali di buku latihan. Oke? Nah, terima kasih semuanya untuk pertemuan hari ini. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini telah selesai. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.